Nah, Ya juga. Bro, ngobrol-ngobrol nih tentang pentingnya berinvestasi saham sambil santai ya. Karena udah malam juga, pasti capek udah ngantor ya, Project dan teman-teman semua. Yoi. Nah, kita lagi ngobrol sama menguasai banget investasi saham ya dengan Project. Mau tahu dong, nah Project itu dulu mulai trading sejak kapan nih? Umur berapa? Oke, kalau dibilang kapan sih Project mulai trading, sebenarnya sedikit kebetulan ya, karena waktu itu kebetulan Project itu adalah apa namanya, mapala ya, mahasiswa paling lama. Jadi diawali dengan mahasiswa gabut ya, nggak pernah kuliah ya, dan nggak punya aktiviti. Cuman kebetulan waktu itu ada satu pojok bursa yang baru launching di kampus Project. Nah, jadi awalnya dari karena ngeliat wah ada aktiviti seru nih kayaknya pojok bursa, karena dulu ngerasa yang namanya pasar modal tuh keren banget ya. Dulu kan Project sering rebutan remote sama orang tua pengen nonton Dunia Dalam Berita, Project pengen nonton Naruto ya. Dimana di Dunia Dalam Berita tuh ada running trade lah. Kalau sekarang kita bilangnya running trade ya. Kalau dulu tuh cuman jalan dong tuh di bawah ada inilah dan segala macam. Project tuh nggak ngerti tuh. Cuman Project ngerasa wah kayak keren nih ya pasar modal gitu loh. Kayaknya tempat-tempat orang kaya ya udah deh coba pelajar itu. Dan kebetulan itu di tahun 2015 ya kalau nggak salah Project mengawali belajar pasar modal gitu. Nah, Kebetulan tapi sih Project kebetulan. background-nya kuliahnya di ini ekonomi atau nggak ada background sama sekali lagi? Kuliah kebetulan ekonomi. Kebetulan Oh, backgroundnya ekonomi, jadi agak-agak bersinggungan lah, walaupun pada prakteknya nggak segitunya relate ya sama yang dipelajarin, karena juga ya begitulah namanya perkuliahan ya. Gitu. jadi background-nya juga udah ekonomi, jadi udah agak-agak ngerti lah ya ke pas terjun ke pasar Benar. modal. Nah, Project kalau misalkan kita lihat banyak case di lapangan, ini kan banyak banget ya teman-teman yang mungkin kebingungan sebetulnya kita tuh pentingnya gimana ya dari dana cash yang kita miliki gitulah. Memulai untuk ini apa bertransaksi saham kira-kira berapa persen nih yang baiknya untuk disisihkan untuk transaksi saham? Oke, kalau dibilang alokasi, seberapa banyak sih alokasi untuk pasar modal? Balik lagi ya, sebenarnya untuk berinvestasi itu kan kita harus pahami yang namanya tujuan ya. Tujuan kita apa nih? Kita hanya pengen untuk menyisikan doang, atau memang kita pengen sesuatu yang goals ya, ada goalsnya di masa depan. Karena pada dasarnya ya, yang namanya investasi itu kan menunda keperluan saat ini istilahnya project ya, menunda keperluan saat ini untuk keperluan yang akan datang. Nah, yang namanya yang akan datang itu kan setiap orang kan beda-beda ya, makanya menurut proyeksi perkara alokasinya ya balik lagi ke tujuan. Kalau memang misalkan tujuannya yang penting ngerti dulu, ya udah sisiin secukupnya, karena pada dasarnya investasi itu sama kayak nabung ya. Jadi yang penting konsisten dulu. Perkara besarannya apa nggak harus ada pakemnya ya. Walaupun memang ada sih pakemnya. Cuman menurut proyeksi untuk awal-awal ya teman-teman harus bangun habitnya dulu. Habit menyisihkan. Ya. Jangan menyisakan, ingat ya. Yang namanya investasi itu menyisihkan bukan menyisakan. Kalau menyisakan berarti ketika teman-teman dapat gaji 5 juta, 10 juta, 100 juta, sisanya berapa baru diinvestasi, jangan. Jadi ketika dapat income langsung sisihkan di muka ya. Jadi misalkan income 5 juta, oh gue bisa sisihin 500 ribu, nggak apa-apa sisihin, yang penting konsisten. Punya duit 100 juta, bisa sisihin 10 juta, 20 juta, nggak apa-apa sisihin gitu ya. Jadi fokusnya adalah seberapa banyak sih, intinya ya disisihkan di muka sesuai dengan tujuan gitu. Kalau tujuannya memang besar ya mungkin harus rela menunda keperluan saat ini gitu untuk keperluan datang yang lebih cerah gitu. Nah, kalau misalkan ini kan sekarang Project ini udah lama ya, udah investasi saham. Ya berinvestasi saham. Tapi kan kita ada dua nih, yang satu investor, yang satu trader. Nah, kalau Project sendiri nih pribadi, Project itu investor apa trader sih atau dua-duanya? Oke, kalau kalau dari awal sih kebetulan karena project jurusan akuntansi, jadi di awal itu project nggak langsung belajar apa namanya fundamental ya, dalam artian
Project lebih cenderung mencari langsung ke trading sebenarnya. Jadi karena apa? Karena pada dasarnya kalau invest, project bosen tuh belajar fundamental, di mana itu juga sudah dipelajarin di perkuliahan. Jadi apa? Rasa keingintahuannya tuh sudah kayak boring gitu. Makanya project lebih fokusnya ke trading, dan kebetulan sampai saat ini memang project lebih ke trader sih ketimbang investasi. Cuman apakah ada investasi? Tetap ada gitu loh. Cuman memang mungkin porsinya lebih besar di trading. Oh, oke. Tapi investasi itu kan harus diversifikasi ya. Kalau misalkan project, banyaknya di mana? Di saham atau di yang lainnya juga ada? Oke, kalau bicara project sih, project yang paling pertama sih, yang paling untuk saat ini yang paling gede masih di investasi ya. Kebetulan memang karena time frame-nya dan juga kesibukan dan juga marketnya seperti ini, kondisi saat ini sih lebih banyak di investasi ya, ketimbang trading. Karena untuk kondisi seperti ini dan lagi project juga lagi agak sibuk, porsi trading sih agak lebih sedikit ya untuk saat ini gitu. Cuman karena momentumnya aja. Cuman kalau dibilang porsinya sih lebih ke ya tadi ya, lebih banyak investasi, mungkin sekitar 70% dari alokasi project investasi ya, 30%-nya project di trading. Oh, Ya, kurang lebih seperti itu lah. 30% di trading ya. Nah, kalau misalnya project sendiri, gimana sih bagi-bagi dong ilmu trading rule pribadi project ya, yang dipakai setiap trading nih, biar trader-trader di sini tuh untuk trading sahamnya aman. Gimana nih project? Trading rule-nya project. Kalau dibilang trading rule, project sih sangat simpel ya kebetulan ya, karena memang dari awal project belajar teknikal itu project lebih pernah membongkar semua dalemannya indikator ya, dan ternyata yang paling simpel ya tetap ternyata yang paling bagus adalah yang paling simpel, di mana yang project pakai trading rule-nya simpel, ketika saham bergerak di atas MA20, jadi as simple as that. Project cuma cari saham yang di atas EMA 20, terus didukung dengan volume, terus sahamnya emang project cukup kenal gitu loh. Nggak karena kan saham kan sekarang ada 900 lebih ya. Betul. Jadi nggak semua saham project liatin, jadi yang project kenal-kenal aja, dan project tahu top down-nya, dalam artian kayak kemarin nih, kita tahu kondisi saat ini saham-saham coal nggak bagus kan. Jadi ya walaupun saham coal tembus EMA 20, project hindarin gitu loh, karena ya project juga memahami cycle-nya gitu, harus tahu cycle-nya, terus juga screening-nya simple, berarti cuma pakai MA20, terus juga pahami top down-nya, dan juga ya tinggal eksekusi aja gitu. Simple banget sih, MA20 aja kalau project. Itu ya. Nah, kalau misalnya dari seumur hidup project nih selama trading, keuntungan terbesar selama ini berapa persen project? Nah, kalau dibilang keuntungan berapa persen terbesar sih, project nggak pernah untung yang beggar-beggar ya. Jujur project jarang untung yang beggar, karena project lebih ke trading ya. Jadi rule trading project itu 20-30% cabut ya, nggak lebih dari situ. Karena memang tadi ya, tren yang project gunakan itu adalah tren MA20, di mana tren MA20 itu adalah tren intermediate, dan biasanya tren intermediate itu maksimumnya sih bisa sih sampai 70-80%, cuman project kuat dengan 20%. Nah, tinggal ya produknya ada lagi nih ya, kebanyakan orang mengejar beggar tapi tidak didukung dengan value yang besar gitu loh. Jadi percuma teman-teman investnya dikit, tradingnya dikit, cuannya ratusan persen, padahal keuntungannya nggak seberapa gitu. Jadi kalau project mainnya lebih ke value, jadi project bermain di keuntungan yang secukupnya gitu, kalau berarti bilang gitu. Jadi dibilang paling banyak ya. Gimana? Ya, jadi karena tadi ya, karena project emang trader banget ya, jadi project paling gede tuh pernah cuman mentok di 66% kalau nggak salah. 66% kurang lebih ya. Lumayan juga 66% project. Kalau berarti ini tipenya ini ya, yang disiplin kalau misalkan udah berapa persen langsung dijual gitu ya project ya? Iya, kurang lebih lah. Karena yang penting project tadi ya, project tuh ngejarnya bukan melipat gandakan uang, tapi gimana caranya untuk konsisten tumbuh, portofolionya tumbuh, itu aja sih. Oke. Nah,
kalau Project sendiri apa sih yang menyebabkan berpikir kalau oke, gue konsisten deh bakalan trading saham setiap hari, dan Project merasa ini si saham ini penting buat hidup Project ke depannya. Oke, kalau jawaban klisenya tentunya ya, kalau dibilang seberapa penting sih investasi atau trading ya. Kalau project sih jawaban klisenya sangat penting karena kita ada musuh terbesar kita adalah inflasi ya. Itu jawaban klise lah. Kenapa sih harus kita lawan inflasi ya? Karena pada dasarnya ya, ketika teman-teman punya duit, duit itu disimpan doang, itu duit teman-teman tuh secara nilai itu turun. Sehingga menurut Project satu-satunya instrumen yang bisa melawan itu, yaitu hanya saham. Ya, ada nggak yang cuman buat hedging doang? Ada. Bisa emas, ya, bisa valuta asing. Itu hanya untuk hedging dalam artian menjaga bahwa nilai ini nggak turun. Jadi sama dengan inflasi ya. Jadi menurut Project sih alasan klisenya adalah untuk melawan inflasi. Cuman selain itu sebenarnya ketika teman-teman mengenal investasi ya, teman-teman akan sangat dibuka matanya tentang apa itu bisnis, ya, bagaimana yang namanya laporan keuangan, terus juga teman-teman mendapatkan source income baru. Ya ingat ya, source income baru bukan tambahan pekerjaan ya, karena terkadang gini, ketika orang-orang masuk lingkaran, Project sih bisa bilang lingkaran setan ya. Ketika teman-teman misalkan, oh, gue udah struggle nih di kerjaan, gue pengen ke saham deh, cari tambahan, niatnya gitu. Padahal ketika dia ketika dia main saham, dia harus yang tiap hari ngeliatin apa dan segala macam. Jadi menurut gue sih itu nambahin kerjaan. Jadi harusnya menambah source income bukan menambah kerjaan ya. Jadi itu juga mungkin kesalahan ya, banyak orang yang terlalu berspekulasi. Ya tadi balik lagi ya, pertama pentingnya itu ya melawan inflasi, kedua juga dapat source income baru. Ketika tadi ya, jadi gini, nggak semua orang kan kayak Project ya, kebetulan SMA IPS, kenal akuntansi, kuliah juga akuntansi, jadi ngerti yang namanya bisnis ya, bisnis model, terus laporan keuangan dan segala macam. Tapi di luar sana kan banyak tuh, ada orang yang jurusannya teknik atau mungkin dokter yang mungkin seumur hidup nggak pernah bersinggungan dengan yang namanya laporan keuangan, bisnis model. Nah, secara nggak langsung ketika teman-teman mengenal yang namanya investasi, teman-teman akan dipepetkan dengan yang namanya ilmu tersebut gitu loh. Bagaimana cara teman-teman memahami laporan keuangan, terus bagaimana bisnis itu bekerja gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengerti saham, teman-teman juga secara nggak langsung itu paham bisnis itu kayak gimana gitu loh. Kayak sekarang, kita harus bisnis apa sih? Bisnis apa yang lagi hit? Itu kan sebenarnya di saham namanya adalah bisnis cycle gitu. Dimana di saham kita harus paham. Oh sekarang call lagi turun, kita jangan call. Oh sekarang properti lagi dapat distribusi PPN 11% sampai harga 5 miliar. Nah, jadi ketika orang ngerti, oh ternyata bisnis properti lagi dapat relaksasi nih. Berarti kalau pun gue pengen berinvestasi berbisnis gitu loh, mungkin ini timing yang tepat gitu. Jadi secara nggak langsung bukan hanya teman-teman dapat income baru, tapi juga teman-teman mendapatkan ilmu yang namanya ilmu bisnis gitu loh. Betul. Tadi ya dari laporan keuangan, terus cycle bisnis seperti apa, terus juga banyak lah dari saham itu yang mungkin bisa teman-teman bakal dapat ilmu-ilmu baru yang seru gitu. Oke. Nah, menurut Project nih, apa tips dari Project supaya tradingnya tetap aman? Soalnya kalau misalkan, kan di lingkungan saya nih, kalau misalkan trauma jadi trader, jadi investor gitu ya. Didimin aja di situ. Tapi ada juga nih, saham saya actually, dia fundamentalnya bagus, tapi saya udah stucknya dalam artian udah berkurang 50% gitu loh. Gimana tipsnya biar nggak aman nih Project buat trader kayak Project?